Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Satria Rahmandika, Ade Rizky Berlian, Alvina Wardah Irtawa, dan Rosada Nur Fatimah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Keimanan dan Ketakwaan serta implementasinya dalam kehidupan modern. Yang pertama ada pengertian iman. Menurut definisi, kata iman berarti membenarkan, mempercayai. Artinya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Lalu ada tingkatan iman menurut Imam Ghazali. 3 tingkatan iman menurut Imam Ghazali. Iman tingkat pertama yaitu imannya orang-orang awam, yaitu imannya kebanyakan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, iman tingkat 2, imannya orang-orang ahli ilmu kalam, yaitu di mana mereka beriman cukup berdasarkan dalil akli dan nakli. Yang ketiga, iman orang-orang ahli makrifat yang telah mempelajari tarekat. Mereka beriman kepada Allah dengan pembuktian melalui penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Qur'an disebut dengan iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat, menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatan. Selanjutnya, pengaruh iman. Salah satu pengaruh iman kepada Allah adalah menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Pengaruh lainnya adalah menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, menampakkan kemuliaan atau izah, dan kekebalan atau mana'ah, bersemangat, giat, serta rajin bekerja. Yang selanjutnya adalah proses terbentuknya iman. Proses pembentukan iman diawali dengan proses pengenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Mengenal ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja menjadi seorang yang benci menjadi senang. Kemudian ada 5 prinsip dalam proses penanaman iman, yaitu yang pertama, prinsip pembinaan berkesinambungan. Yang kedua, prinsip internalisasi dan individuasi. Yang ketiga, prinsip sosialisasi. Yang keempat, prinsip konsistensi dan koherensi. Yang kelima, prinsip integrasi. Kemudian ada tanda orang beriman. Ayat 2 dan 3 dari surah Al-Anfal, Allah menyebut ada 5 sifat orang beriman, yaitu yang pertama, memiliki rasa takut di dalam dirinya sebagai bentuk mengagungkan Allah. Yang kedua, adanya tambahan iman ketika ayat suci Al-Quran dibacakan. Yang ketiga, tawakal hanya kepada Allah. Orang yang beriman akan menyadarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Yang keempat, melaksanakan sholat. Orang yang beriman akan mendirikan sholat secara sempurna, baik sholat yang hukumnya wajib maupun yang dianjurkan. Yang kelima adalah senang berinfak. Pengertian takwa. Takwa berasal dari kata waqo, yaqi atau wikayah, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka, takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengalaman ajaran Islam. Atau takwa bisa diartikan dengan sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Keistimewaan takwa. Yang pertama, bagi siapa saja yang bertakwa kepadanya, maka akan dibukakan baginya jalan keluar ketika menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Yang kedua, memperoleh rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, dimudahkan dalam segala urusannya. Yang keempat, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala baginya. Yang kelima, orang yang bertakwa tidak akan pernah merasa takut, mengeluh, was-was, dan sedih hati. Yang keenam, mereka yang bertakwa akan memperoleh berita gembira, baik di dunia maupun di akhirat.
Hubungan dengan Allah dan manusia. Seseorang yang bertakwa atau muttaqin adalah seseorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemunkaran. Ketakwaan kepada Allah dapat dilakukan dengan cara beriman kepada Allah menurut cara-cara yang diajarkannya melalui wahyu yang sengaja diturunkannya untuk menjadi petunjuk dan pedoman hidup manusia. Sebagai hamba Allah, sudah sepatutnya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya, bersabar dalam menerima segala cobaan yang diberikan oleh Allah, serta memohon ampun atas segala dosa yang telah dilakukan. Problematika, tantangan, dan resiko di kehidupan modern. Sebagai seorang muslim dan warga negara, kita seringkali dalam posisi yang dilematis dalam menghadapi realita. Kenyataan ini tentunya akan berdampak terhadap pola pikir manusia dalam menyikapi kebutuhan hidup yang di satu sisi bisa membahayakan imtak seseorang. Selain itu, paham keagamaan yang muncul beberapa waktu yang lalu yang telah meresahkan umat Islam dan melahirkan aksi anarki juga merupakan kenyataan yang harus kita hadapi dan dicarikan jalan keluarnya. Peran iman dan takwa dalam kehidupan. QS Al-Fatihah ayat 1-7 melenyapkan kepercayaan pada selain Allah. 2. QS An-Nisa ayat 78 semangat hidup dan tidak takut maut. 3. QS Ar-Rod ayat 28 ketentraman jiwa. 4. QS An-Nahl ayat 97 kehidupan yang baik. QS Al-An'am ayat 162 tumbuh sikap ikhlas. QS Al-Baqarah ayat 5 keberuntungan. Dan yang terakhir QS Al-Hud ayat 6 adalah penyelamat diri dalam kehidupan.